Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So before we start the class, let's pray, depend on our belief. Pray begin. First thing first, I need to introduce myself since I'm not the lecturer from accounting. Jadi teman-teman, ini mata kuliah TOEFL Practice and Preparation, dan saya harus memperkenalkan diri dulu karena saya memang bukan dosen dari akuntansi. Teman-teman, nama saya Ridwan Melta Reza, but just call me Reza because I know that pronouncing my first name is kind of hard. And then I'm from communication major, jadi posisi saya di prodi komunikasi dan bisa diperbantukan di mata kuliah bahasa Inggris. Saya pun yang menjadi koordinator di mata kuliah bisnis Inggris. Kalau dulu teman-teman mungkin ketemunya dengan bahasa Inggris juga. Dan kebetulan saya diperbantukan untuk mata kuliah TOEFL Practice and Preparation di semester ini. Perkuliahan kita ada 2 jadwal ya, ada yang hari Senin dan hari Sabtu. Hari Senin jam 1 kalau misalnya saya tidak salah ya, dan hari Sabtu jam 9 pagi. Bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti perkuliahan hari Senin, boleh ada kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di hari Sabtu. Begitupun kalau misalnya teman-teman sudah tahu hari Sabtu minggu ini tidak akan bisa untuk hadir, sebisa mungkin hadir di hari Senin sebelumnya. Karena kalau misalnya nanti teman-teman yang Sabtu tidak hadir, masuknya di Senin berikutnya, itu udah beda sesi. Dan perkuliahan sesi pertama ini kita buat di video rekaman, karena jadwalnya sesi 1 ini yang hybrid adalah semester 1 dan 5, sementara kita di semester 7 ya, mata kuliah ini di semester 7, 3 dan 7, sesi pertama di rekaman. Nanti di sesi kedua kita akan hybrid. Dan perkuliahan kita akan banyak berlatih. Saya sih berharapnya teman-teman yang ada di Bandung bisa hadir ke kelas, walaupun tetap saya buka Zoom, tapi akan lebih banyak menerima manfaat dan lebih banyak berkonsentrasi jika bisa hadir ke kelas. Dan ada banyak beberapa keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan, boleh teman-teman tanya ataupun rasakan sendiri nanti jika hadir ke kelas. Akan ada, saya tidak membedakan, tapi teman-teman akan merasakan perbedaannya jika teman-teman bisa hadir ke kelas. Fokus pembelajaran pun akan banyak tercapai jika teman-teman bisa hadir ke kelas ya. Oke, setiap pertemuannya akan ada kuis yang teman-teman harus kerjakan ya, dan teman-teman harus mengerjakannya setelah perkuliahan. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang hadir di jadwal hybrid, saya tidak memperbolehkan teman-teman yang hadir ke kelas untuk pulang dulu sebelum kuisnya dikerjakan, dan kita bisa kerjakan bersama-sama. Dan kalau bisa dikerjakan bersama-sama bareng sama saya, udah pasti nilainya lebih baik. Itulah salah satu keuntungan kenapa saya menyarankan teman-teman hadir ke kelas. Baik, selanjutnya yang saya harus tekankan adalah karena ini perkuliahannya mata kuliah pilihan, bukan berarti tidak penting ya, karena ini mata kuliah tujuan besarnya adalah teman-teman mendapatkan sertifikat TOEFL sebagai persyaratan sidang. Jadi jangan sampai teman-teman ini di semester 7, mungkin di semester ini atau semester depan udah mau sidang, baik itu jalur skripsi atau jalur lainnya, karena kita ada proyek tugas akhir dan proyek penerbitan jurnal minimal Cinta 5 untuk teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap, walaupun tidak sidang skripsi, walaupun tidak jalur skripsi, tetap harus mengumpulkan persyaratan sertifikat TOEFL. Dan teman-teman boleh mengambil sertifikat TOEFL karena dari sekarang, karena memang waktunya itu 1 tahun. Jadi teman-teman jangan sampai ngambilnya sebelum, atau mau ngambil tesnya sebelum sidang. Jadi itu udah panik dengan sidang, masih harus mempersiapkan sertifikat TOEFL. Jadi boleh diambil dari sekarang. Dan untuk penilaian kita akan sama ya, mungkin teman-teman yang semester lalu aktif kuliah tahu ya, ada penilaian dari kuis, tugas, UTS, dan UAS. Nah, teman-teman ada penilaian lain yaitu dari SCL. SCL itu ada penilaiannya, ada keaktifan, kedisiplinan, pembimbingan, dan kerjasama. Nah, teman-teman
saya akan banyak memberikan bonus kepada teman-teman yang bisa saya nilai. Contohnya kalau misalnya pun hadir ke kelas itu akan lebih mudah bagi saya untuk memasukkan nilai teman-teman, nilai poin-poin. Tapi kalau misalnya hadir, bukannya tidak boleh ya, tapi pun kalau bisa hadirnya via Zoom, tapi teman-teman mematikan kamera, selalu di mute saat saya tanya diam saja, itu tidak bisa saya masukkan nilainya. Jadi itu adalah poin poin keuntungan jika teman-teman bisa hadir ke kelas. Jadi kalau misalnya tidak hadir ke kelas, akan sedikit beresiko untuk dapat SCL-nya lebih kecil, apalagi yang nonton video rekaman. Ditanya apakah boleh saya nontonnya via ikut kelasnya via Zoom atau hanya dalam video rekaman, terserah. Tapi nilai-nilainya pun akan berbanding lurus gitu. Jadi yang hadir ke kelas saya akan sangat menghargai karena teman-teman yang hadir ke kelas kan pasti akan ada effort lebih ya, effort dari ongkos, waktu gitu kan, tenaga yang dikeluarkan untuk hadir ke kelas. Makanya itu yang akan teman-teman dapatkan benefit. Baik. So without beating around the bush, there's gonna be a material for today. Wait a second. Okay, this is the first section of TOEFL practice and preparation. The big question is, what is TOEFL test? Teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Jadi kalau misalnya TOEFL test itu berfungsi untuk measure the level of English proficiency of non-native speakers of English. Jadi ada penekanan di sini untuk mengukur level dari kemampuan bahasa Inggris non-native speaker. Jadi kalau misalnya teman-teman ngobrol sama orang Amerika, mereka itu native speaker, mereka lahir dan besar dengan bahasa Inggris. Mereka itu tidak perlu ngambil TOEFL test. Ini tuh adalah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi orang yang tidak lahir dengan kemampuan bahasa Inggris atau tidak lahir dari negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. It's required primarily by English language college and university. Additionally, institutions such as government agencies, business, or scholarship program may require this test. Jadi ini dibutuhkan khususnya bagi English Language College. Jadi kalau misalnya universitas-universitas atau perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Inggris, dan sebagai tambahannya institusi seperti pemerintahan, bisnis untuk menerima beasiswa. Jadi teman-teman harus mencapai nilai TOEFL sekian contohnya. Biasanya ukuran-ukurannya itu kalau misalnya TOEFL itu kan dari 300 ya, 300 sekian sampai yang paling besarnya itu 670 680 gitu. Dan standarnya kalau misalnya setiap institusi akan berbeda-beda ya. Tapi kalau misalnya teman-teman, for example, you want to apply for the scholarship abroad di Amerika, for example, the minimum score for the TOEFL test is around 550, sekitar 550 ya teman-teman. Misalnya pengen dapat beasiswa ke luar negeri. But if you want to do the thesis defense, kalau misalnya teman-teman mau akan sidang di INABA, teman-teman setahu saya ya harus dapat 450, dan itu bukan sesuatu hal yang mudah-mudah banget atau susah-susah banget, tapi teman-teman harus mengusahakan itu. There are a lot of ways, there are a lot of method dari TOEFL test. Ada yang paper based, ada yang computer based, dan internet based. Bedanya apa? Kalau misalnya yang paper based itu nanti akan ada 4 nih. Ada listening, structure, reading, dan writing. Sebenarnya kalau misalnya writing ini nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Biasanya hanya listening, structure, sama reading. Nah, kalau misalnya listening itu durasinya tergantung dari audio yang diteskan. Nah, teman-teman kalau misalnya listening di TOEFL, yang teman-teman dapatkan hanyalah pilihan jawabannya. Ini kan pilihan ganda semua ya, pilihan ganda. Nah, teman-teman dengarkan instruksinya. Biasanya ada yang 2 orang ngomong, cari kesalahannya apa, atau misalnya apa yang dimaksud, ataupun ada satu audio panjang dan teman-teman harus mengerjakan 1-10 soal. Oke? Nah, di sesi listening ini, teman-teman akan diuji kemampuan dalam mendengarkan.
Yang sudah pasti vocabulary teman-teman dan kemampuan untuk memahami apa tujuan atau yang dimaksudkan dalam obrolan tersebut itu sangat penting. Structure ini berhubungan dengan grammar. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu pernah ambil bahasa Inggris satu, kalau misalnya sekarang namanya General English ya, itu kan berfokus pada tenses, 16 different tenses. Jadi teman-teman udah harus tahu dan tidak semudah hanya tenses saja. There are a lot of complicated sentences yang teman-teman akan temukan dalam structure. Biasanya ini dalam sesi structure atau di sesi 2 ini yang waktunya sedikit. Soalnya 40 tapi waktunya 25 menit. So it's not even 1 minute to analyze one question. Jadi satu soal nggak sampai 1 menit harus bisa cepat dikerjakan. Biasanya yang habis waktu di structure. Begitu pula di reading. Kalau misalnya teman-teman di reading ini udah sangat menguji kemampuan vocabulary. Semakin banyak vocabulary-nya, teman-teman akan semakin mudah untuk mengerjakan reading. Tipsnya, teman-teman harus sudah pasti baca soal dulu, jangan berfokus pada tulisannya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Ini ada waktunya yang tadi saya sebutkan ya, walaupun sebenarnya kalau misalnya writing sebenarnya nggak terlalu ini, writing essay. Nah, computer base yang membedakan kalau misalnya paper base itu pakai kertas. Kalau misalnya computer base itu teman-teman datang ketemu dengan komputer yang diisikan langsung pakai mouse di depan monitor gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu saja yang membedakan. Kalau misalnya internet yang membedakan teman-teman terkoneksi dengan internet. Jadi teman-teman mengerjakannya bisa di mana saja. Oke, dalam persiapannya, you must work on improving your knowledge of the English language skill that are covered on the TOEFL test. Nah, teman-teman yang harus dipahami adalah kalau misalnya, if you only talking about the TOEFL test, there are only 3 parts that you need to pay attention with. Yang pertama adalah listening, structure, dan reading. Itu tuh sudah mengcover seluruh kemampuannya, walaupun itu harus memiliki persiapan yang kuat ya dan dalam mengembangkan kemampuan bahasa Inggris. And secondly, you must understand that the test taking strategy specific to version of TOEFL that you are taking. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil tes, harus tahu dulu nih tesnya teman-teman apakah paper based. Kalau misalnya paper based kan udah tahu teman-teman akan pegang itu kertas bisa bolak-balik cepat. Tapi kalau misalnya itu computer based atau internet based test, you need to make sure that the internet udah proper. Kalau misalnya pakai komputer yang udah pasti urusannya dengan device-nya harus mumpuni. You must take practice tests with a focus on applying the appropriate language skill and test taking strategies. Nah, teman-teman harus banyak latihan, jangan sampai mengikuti atau mengambil TOEFL test tapi tidak ada persiapan yang kuat atau cukup dan teman-teman just waste of money gitu. Jadi hanya ngebuang-buang doang. You must work on computer skill if you're taking the computer version of the TOEFL test. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya, kalau misalnya ngambilnya yang versi computer based, teman-teman harus jago untuk menggunakan atau mengoperasikan komputernya. Jangan sampai gaptek. Ya. Kalau misalnya udah dirasa gaptek, jangan pengen yang IBT atau misalnya yang paper based, yang computer based, nanti malah jadi ribet sendiri gitu kan. So let's jump into the listening comprehension. Bedanya antara yang paper based sama yang computer based atau computer based. Paper based sama computer sama internet based ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya ininya. Kalau misalnya paper based itu ada short dialogue, juga long conversation, casual conversation, talks, ada academic discussion, sama ada academic lecturers. Academic discussion itu mendiskusikan sesuatu yang bersifat akademis ya, ataupun academic lecturer pengajaran. And if you're talking about the structure, it's tested in the second section on both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test. The section consists of a number of multiple choice questions that test your knowledge of the structure of English sentences and error recognition. Question that test your knowledge of correct written expression. Jadi kalau misalnya di sesi structure ini yang ada di sesi kedua, teman-teman akan nemuin itu di paper based atau di computer TOEFL test. Nah, section ini memiliki pilihan ganda ya, sistemnya pilihan ganda, dan teman-teman harus melihat mana yang salah nih.
mana yang salah atau mana yang benernya harus seperti apa. Contohnya, I titik-titik going to eat. Apakah isinya adalah I am, is, are, atau were, atau kan seperti itu ya. I were going, ayo nggak salah kan, harusnya I am going to eat, seperti itu. Atau misalnya contohnya kayak gini ya. I am eating every day. Nah, yang salah di mana? Kalau misalnya eating itu harus pakai am, berarti betul. Tapi everyday itu kan bentuknya simple present, berarti si everyday-nya itu adalah yang salah. So you need to recognize the error. Jadi banyak juga yang bilang si structure ini kan terbagi dari banyak terbagi dari banyak section juga. Ada yang seperti itu disebutnya grammatical error, analyzing grammatical error. Ini sama dan bedanya. Structure, written expression, reading comprehension. In many ways, nih kita masuk pembahasan tentang reading ya, atau kemampuan membaca. In many ways, the TOEFL exam reading comprehension section is much like reading comprehension section on other standardized tests. You will be asked to read a short passage, usually no more than 5 to 7 paragraphs. Then you will be asked to answer several multiple choice questions about that passage. Jadi teman-teman akan ada yang pendek dan akan ada yang panjang si ceritanya. Kalau misalnya yang pendek biasanya sampai 5 sampai 7 paragraf ya. Nanti akan ada pertanyaan terkait dengan apa yang muncul di passage tersebut atau di tulisan tersebut. Reading passage on the TOEFL exam are typically factual and often academic in nature. The passage are in fact quite similar to the kind of text you will read in the college classroom. Jadi teman-teman, yang menjadi tantangan dalam reading ini biasanya adalah sesuatu yang bersifat faktual atau kekinian dan sifatnya akademis. Jadi bukan sesuatu yang bersifatnya adalah ya I go to the college every day at 7, bukan sesuatu yang menceritakan hal-hal yang ringan, tapi sesuatu yang bersifat akademis dan teman-teman biasanya bisa baca di atau biasa teman-teman temukan di buku-buku pelajaran di kampus. Jadi bayangkan teman-teman kalau misalnya dari akuntansi, misalnya bikin laporan keuangan gitu ya, tapi itu dalam bahasa Inggris. Gitu. Itu yang akan teman-teman temukan kalau misalnya ngambil TOEFL test di reading section seperti itu. Tapi apakah saya akan menemukan reading yang tentang sesuai dengan jurusan saya? Tidak. Saya pun pernah ngambil TOEFL test yang readingnya itu adalah tentang biologi gitu. Dan itu tuh biologi di level akademis, bukan biologi di level kegiatan obrolan sehari-hari. Nah, type of the question ini itu ada main idea. Jadi main idea itu biasanya ya, tidak selalunya. Biasanya ada di awal kalimat. Itu akan menceritakan main idea, itu yang selalu ada. Jadi misalnya contoh, what is the main idea of the paragraph 1? Nah, itu teman-teman biasanya bisa dapat di biasanya ya, tidak selalu. Biasanya ada di kalimat pertama. Vocabulary atau kosakata. Kosakata itu maksudnya apa nih? Kayak misalnya contoh. Kalau contohnya gathering gitu ya. Gathering itu artinya kan kumpulan ya, tapi ada kata-kata lain dalam parafrasenya adalah rendezvous contohnya. Dan banyak juga kegiatan atau kosakata yang bersifatnya idiom, yang tidak selalu artinya sama dengan itu. Specific fact or detail. Nah, teman-teman biasanya ini urusannya dengan angka atau kalau misalnya ngomongin urutan ada angka dan tahun biasanya. Exception. Ini ada yang pengecualian, location of information. Misalnya cerita tentang penjelasan akuntansi perpajakan misalnya contohnya. Nah, ini tuh ada di paragraf berapa atau di garis-baris keberapa. Inference reference, paraphrase sentence, computer based test, and sentence insertion. Oke, so untuk perkenalan mata kuliah TOEFL Practice and Preparation, that would be all. Jadi sudah sampai segitu aja. Mungkin nanti teman-teman kita akan lebih banyak diskusi kalau misalnya sudah di sesi kedua ya, di tatap muka.
sebisa mungkin teman-teman hadir ke kelas. Jadi teman-teman tidak akan nyesal kalau misalnya bisa hadir ke kelas, jadi akan lebih banyak mendapatkan benefit kok. Oke? That's gonna be all for our material for today. Jadi see you when I see you in the second section. Bye bye, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.